Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita mulai kegiatan kita kali ini. Kegiatan pertama di semester 2 adalah kita belajar tentang teks ulasan. Sebelum kita mempelajari teks ulasan, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa hal atau pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu teks ulasan. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang teks ulasan? Di sini akan saya bagikan kira-kira teks ulasan itu seperti apa. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut, yang ditunjukkan untuk pembaca atau pendengar, atau biasa disebut dengan halayak ramai. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan karya sastra? Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu apa itu karya sastra. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Apa itu estetika? Yang pertama adalah ilmu atau ajaran atau filsafat tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Yang kedua, kepekaan terhadap seni dan keindahan. Berikutnya adalah teks karya sastra apa saja yang perlu diulas. Saya yakin anak-anak banyak yang gemar membaca sebuah karya sastra. Apa saja kira-kira teks sastra yang perlu diulas atau yang bisa diulas? Yang pertama adalah film. Film, macam-macam film. Tergantung apa yang kita senangi, apa yang sering kita lihat. Yang kedua adalah novel. Banyak sekali novel. Kadang ketika anak-anak nganggur, sering sekali membaca novel. Yang ketiga adalah cerpen atau cerita pendek. Yang keempat, cerbung, cerita bersambung. Yang kelima, benda seni lainnya. Nah, benda seni lainnya itu apa? Benda seni lainnya adalah seperti patung atau puisi atau apa saja yang termasuk dengan karya sastra atau karya seni. Yang berikutnya adalah mengapa karya sastra perlu diulas? Kira-kira ada yang tahu? Karya sastra perlu diulas apa sebabnya? Menurut buku yang pernah saya baca, karya sastra perlu diulas karena dengan mengulas karya sastra kita bisa mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut, sehingga pembaca akan terpikat dan mempunyai keinginan untuk membaca bahkan memiliki karya sastra tersebut.
Jadi ketika kita melihat sebuah ulasan karya sastra, dengan sendirinya kita akan terpikat. Nah, kira-kira apa manfaat membaca karya sastra bagi pelajar? Nah, selama ini mungkin kita hanya senang saja membaca tanpa mengetahui manfaatnya untuk kita. Apa ya kira-kira? Yang pertama adalah pelajar bisa mengetahui kehidupan yang tergambar dari sebuah karya sastra. Biasanya seperti cerpen itu cerita adalah cerita sehari-hari tentang kehidupan manusia. Maka dengan membaca karya sastra, anak-anak bisa mengetahui kehidupan yang tergambar di dalam. Yang kedua, pelajar dapat mengambil hikmah dari pesan moral yang disajikan oleh karya sastra. Saya yakin setiap karya sastra pasti ada pesan, baik itu tersurat maupun tersirat. Dan ketika kita benar-benar bisa memahami sebuah karya sastra, maka kita bisa berhati-hati mungkin dalam bicara, mungkin dalam tingkah laku kita sehari-hari. Karena kita tadi berbicara tentang kehidupan sehari-hari, sekarang pertanyaannya, adakah hubungan antara karya sastra dengan kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada apa tidak ya? Kita cek. Hubungan karya sastra dengan kehidupan sehari-hari. Cerita hidup dalam sebuah karya sastra kadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan dan pikiran yang diutarakan bisa menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari. Amanat atau pesan dari sebuah karya sastra bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kiranya itu untuk pembuka pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kita di awal semester 2 ini. Semoga bisa bermanfaat sedikit materi yang Ayah sampaikan. Setelah ini anak-anak